Film ini menceritakan perjuangan sekelompok anak-anak Yahudi yang melarikan diri dari kejaran tentara Nazi di Norwegia selama Perang Dunia Kedua. Dengan bantuan Gerda dan Otto, yaitu dua kakak beradik Norwegia, Daniel dan Sarah mencoba menyeberang ke Swedia untuk mencari perlindungan. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi pengkhianatan, ketakutan, dan ujian moral, namun juga menemukan keberanian dan solidaritas yang tak terduga. Cerita ini terinspirasi dari kejadian nyata di Norwegia pada masa pendudukan Nazi Jerman tahun 1940 hingga 1945. Ribuan orang Yahudi menjadi korban penangkapan dan deportasi, termasuk anak-anak. Beberapa warga Norwegia secara diam-diam membantu pelarian mereka ke Swedia, yaitu negara netral yang menjadi tempat aman bagi para pengungsi Yahudi. Film ini menggambarkan salah satu kisah perlawanan sipil dalam bentuk kemanusiaan di tengah masa penjajahan. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Pada 10 Juni 1940, Norwegia resmi jatuh ke tangan Nazi Jerman. Masa itu, negara dipimpin oleh Vidkun Quisling, yang memilih bekerja sama dengan pihak Nazi. Orang-orang Yahudi di Norwegia mulai menjadi sasaran kebijakan antisemit Nazi, termasuk anak-anak. Dua di antaranya adalah Daniel dan Sarah. Keduanya baru saja pulang dari sekolah, namun saat sampai di rumah, mereka tidak menemukan orang tua mereka. Satu-satunya benda yang tertinggal hanyalah sepasang sepatu lari. Tanpa banyak bicara, Daniel dan Sarah langsung bergegas mengungsi ke sebuah rumah yang lebih aman. Cerita pun beralih ke sebuah rumah pedesaan. Di sana, tinggal seorang bocah perempuan berusia 10 tahun bernama Gerda. Ia sangat menyukai segala hal tentang musketeer, dan sering membayangkan dirinya sebagai seorang pahlawan bertopeng. Gerda punya seorang kakak laki-laki bernama Otto, yang karakternya jauh berbeda. Otto lebih serius, pendiam, dan tidak suka bercanda. Suatu hari, sepulang dari bermain, Gerda melihat Otto berjalan keluar rumah. Karena rasa penasarannya, ia diam-diam mengikuti Otto hingga sampai ke sebuah bangunan. Dari jendela, Gerda mengintip dan melihat bahwa Otto ternyata mengikuti pertemuan kelompok fasis muda Norwegia. Makt hører ikke hjemme i Europa. Hvem snakker jeg om? Di dalam ruangan itu, anak-anak muda sedang didoktrin paham kebencian terhadap Yahudi. Saat Otto keluar dari gedung itu, Gerda langsung mencegatnya dan menyeretnya pulang. Dalam perjalanan, ia mengancam akan memberitahu hal ini kepada orang tua mereka, yang sejak awal sangat menentang Nazi. Otto pun panik, dan berjanji akan memberikan jatah minuman coklat panas miliknya, agar Gerda tidak membuka mulut. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut oleh bibi mereka yang bernama Vigdis. Bibi Vigdis memiliki seorang anak bernama Per. Saat itu, ibu dari Gerda dan bibi Vigdis terlihat berbicara dengan nada yang sangat serius. Malam harinya, ketika Gerda sedang menunggu makan malam, ia mendengar suara ibunya berbicara dengan seseorang di ruang bawah tanah. Rasa penasaran membuat Gerda mencoba turun, namun belum sempat melangkah, ayahnya keburu pulang ke rumah. Ia membawa makanan khas Natal, tapi Gerda tampak kecewa karena makanan itu berisi ikan, yang tidak ia sukai. Ia pun memprotes, namun orang tuanya justru terlihat sibuk dan tak menggubris, seolah sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih penting. Gerda akhirnya pergi memeriksa persediaan kakao, dan mendapati semuanya telah habis. Ia langsung menuduh Otto telah meminumnya, dan sebagai balasan, ia mengadukan bahwa Otto pagi tadi ikut dalam pertemuan kelompok fasis. Mendengar itu, orang tua mereka yang sangat membenci Nazi langsung memarahi Otto dengan keras. Tengah malam datang, ketika semua telah tertidur, tiba-tiba terdengar ketukan keras. Polisi Norwegia datang tanpa diundang, dan mulai menggeledah rumah mereka. Otto dan Gerda yang terbangun pun bingung, tak mengerti kenapa rumah mereka digeledah di jam seperti itu.
Namun karena tidak menemukan apapun, para polisi akhirnya membawa kedua orang tua mereka untuk dimintai keterangan. Sebelum pergi, ayahnya sempat berpesan agar Gerda membawa kado Natal ke rumah Bibi Vigdis, tepatnya di gudang bawah tanah. Setelah berpisah dengan kedua orang tuanya, Gerda memutuskan untuk turun ke bawah. Awalnya, tak ada apapun di sana selain barang-barang tua dan tak berguna. Namun mereka mulai curiga saat menemukan banyak kaleng kakao kosong di sudut ruangan. Otto kemudian memperhatikan sebuah lemari, dan setelah mencari lebih teliti, ia menemukan celah tersembunyi. Saat lemari itu dibuka, ternyata di dalamnya bersembunyi Daniel dan Sarah. Namun bukannya membantu, Otto justru mengusir mereka. Sikap yang berbeda pun ditunjukkan oleh Gerda. Gerda bertekad akan membantu Sarah dan Daniel pergi dari tempat itu. Ia akhirnya memahami maksud dari pesan ayahnya sebelum ditangkap, bahwa yang dimaksud sebagai hadiah Natal adalah Sarah dan Daniel. Merekalah yang harus dibawa ke rumah Bibi Vigdis. Namun Otto tetap bersikeras untuk tidak ikut, dan ia tak mau mengambil risiko. Cekcok kecil pun terjadi di antara mereka. Meski begitu, dengan penuh keyakinan Gerda tetap memutuskan untuk membantu Sarah dan Daniel melarikan diri. Mereka bertiga lalu menyusun rencana. Tujuan mereka adalah menaiki kereta menuju kota Halden, tempat di mana bibi mereka tinggal, lalu melanjutkan perjalanan ke Swedia. Singkatnya, mereka berhasil tiba di stasiun Oslo. Tapi karena banyaknya pos pemeriksaan, mereka harus berlari dan mengendap-endap masuk ke dalam gerbong. Beberapa saat sebelum kereta berangkat, Otto tiba-tiba muncul dari belakang dan menyusul mereka. Ia bilang, tujuannya bukan untuk membantu Daniel dan Sarah, tapi untuk menjaga Gerda selama perjalanan. Kereta pun berangkat menuju Halden. Di tengah perjalanan, kondektur datang memeriksa tiket. Gerda hanya mampu memberikan beberapa uang receh, dan tentu saja jumlah itu tidak cukup. Tapi si kondektur rupanya memahami situasi mereka. Ia menyadari bahwa anak-anak ini hendak melarikan diri ke Swedia. Dengan nada pelan, ia memberi saran agar mereka turun di kota Berry dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke Halden, karena penjagaan di jalur itu lebih longgar. Mereka pun mengikuti saran tersebut, turun di stasiun kota Berry, dan langsung berlari menjauh sebelum pasukan Jerman mengetahui keberadaan mereka. Setelah cukup jauh dari keramaian, mereka tiba di sebuah persimpangan. Tanpa peta dan arah yang jelas, Gerda hanya memilih jalan secara asal. Otto lalu membuka tasnya, dan dengan senyum mengejek, ia mengeluarkan peta, serta kompas yang sejak awal sudah ia bawa. Perjalanan mereka pun dilanjutkan melewati hamparan rumput yang luas. Waktu berlalu, dan perlahan mereka mulai memasuki wilayah kota Halden. Namun di tengah kota, mereka mendapati pemandangan yang menegangkan. Sebuah keluarga sedang ditangkap secara paksa oleh tentara Nazi. Semua itu jadi gambaran betapa kejamnya kekuasaan Nazi di Norwegia. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di rumah Bibi Vigdis, namun yang ada hanya Pir, yaitu anak dari bibi mereka. Ya, kom in. Di dalam rumah, Pir mulai menjelaskan rencana untuk menyeberang ke Swedia. Ternyata, Per dan ibunya merupakan bagian dari gerakan perlawanan bawah tanah, yakni partisan Norwegia. Pir merancang cara menyelundupkan Daniel dan Sarah ke rumah seorang pria bernama Johansen, yang tinggal tepat di perbatasan. Rencana mereka adalah menyembunyikan Daniel dan Sarah di dalam tumpukan kentang di atas gerobak. Sementara Otto dan Pir sibuk menyiapkan segala sesuatu, Gerda dan Daniel pun berbincang sambil menjaga Sarah. Dalam percakapan itu, Daniel mengungkapkan bahwa sepatu yang ditinggalkan ayahnya sebenarnya berisi pesan tersembunyi. Pesan itu menyuruh mereka untuk mengungsi ke rumah keluarga Gerda. Itulah sebabnya, mereka bisa tiba di rumah Gerda beberapa waktu lalu. Singkatnya, perjalanan ke perbatasan pun dimulai. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan Nazi yang sedang melakukan pemeriksaan. Ketegangan pun menyelimuti semua orang.
Salah satu tentara Jerman bernama Hermann mulai memeriksa gerobak dan menggeledah tumpukan kentang. Beruntung, Hermann tak menyadari bahwa dua anak Yahudi bersembunyi di dalamnya. Setelah pemeriksaan selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya tiba di rumah Johansen. Namun setelah pintu diketuk berkali-kali, tak ada yang keluar menyambut mereka. Secara kebetulan, seorang nenek bernama Wilhelmina lewat di sekitar sana. Ia menyapa anak-anak dan menawarkan tempat singgah untuk beristirahat. Tanpa curiga, mereka menerima tawaran itu dan mengikuti Wilhelmina pulang ke rumahnya. Namun tidak dengan Daniel. Ia mulai merasa ada yang aneh dari kebaikan nenek itu. Wilhelmina sempat mengatakan bahwa Johansen sudah ditangkap oleh pasukan Jerman. Tak lama, mereka tiba di rumah Wilhelmina dan langsung disuguhi makanan lezat. Tapi kecurigaan Daniel semakin besar ketika melihat ada bacon dalam hidangan. Padahal Wilhelmina tidak memiliki peternakan sama sekali. Meski begitu, Gerda memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah makan, mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain petak umpet. Awalnya semua tampak berjalan lancar. Tapi di salah satu kamar, Otto menemukan sebuah foto Hitler tergantung di dinding. Itu cukup menjadi bukti kalau Wilhelmina sebenarnya adalah kolaborator Nazi. Otto memilih untuk diam, tidak memberitahu teman-temannya soal penemuan itu. Tapi Daniel yang mulai curiga dengan sikap Otto, memaksa masuk ke kamar tersebut. Kecurigaannya terbukti benar. Begitu melihat foto Hitler, mereka semua segera bergegas untuk pergi dari rumah itu. Sayangnya, semua sudah terlambat. Wilhelmina baru saja kembali dari luar. Menyadari bahwa mereka sedang dijebak, Pierre langsung mengunci Wilhelmina di dapur. Tak lama kemudian, pasukan Jerman yang dipanggil oleh Wilhelmina mulai berdatangan untuk menangkap mereka. Untungnya, Gerda dan kawan-kawan berhasil kabur lebih dulu. Pasukan Jerman yang menyadari hal itu langsung mengejar dan masuk ke hutan. Karena merasa bahaya makin dekat, Pierre memutuskan untuk berpencar dan menarik perhatian para prajurit, agar yang lain bisa terus melanjutkan pelarian. Namun di sisi lain, bukannya saling mendukung, Otto dan Daniel justru terlibat pertengkaran. Daniel menuduh bahwa Otto telah sengaja membawa mereka ke dalam perangkap. Otto yang terpancing emosi, malah menuduh balik bahwa semua ini terjadi karena kehadiran Daniel dan Sarah. Bahkan mengatakan bahwa orang tuanya ditangkap karena mereka. Tanpa sengaja, dalam amarahnya Otto memukul Gerda hingga ia jatuh tersungkur. Gerda pun segera bangkit, dan mencoba menenangkan keduanya agar tak makin larut dalam konflik. Setelah semuanya kembali tenang, perjalanan menuju Swedia pun kembali dilanjutkan. Mereka masuk lebih dalam ke dalam hutan, tanpa menyadari bahwa malam sudah semakin dekat. Untungnya, Otto menemukan sebuah gubuk kosong yang tampak tidak berpenghuni. Karena kondisi semakin gelap dan tubuh mulai lelah, mereka sepakat untuk beristirahat di sana. Namun pada pagi harinya, situasi kembali genting. Pasukan Jerman telah menggunakan anjing pelacak untuk mengejar mereka. Perbatasan menuju Swedia pun sudah terlihat, dan jaraknya kini tinggal beberapa kilometer lagi. Tapi pasukan Jerman sudah semakin dekat dan berhasil menemukan jejak mereka. Gerda dan kawan-kawan kembali harus berlari, dikejar tanpa henti oleh tentara bersenjata. Di tengah pelarian, kaki Daniel terkilir, membuat langkah mereka melambat dan situasi jadi makin berbahaya. Otto mengambil keputusan cepat, ia berpencar untuk mengalihkan perhatian, dan mulai menghapus jejak yang tertinggal di belakang. Sementara itu, Gerda, Daniel, dan Sarah bersembunyi di balik semak-semak, berharap keberuntungan masih berpihak pada mereka. Pasukan Jerman juga berpencar, mempersempit ruang gerak pelarian. Salah satu prajurit yaitu Hermann, berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Tapi hati nurani berbicara lain. Ia memilih untuk tidak menangkap mereka, dan hanya melaporkan kepada atasannya bahwa ia hanya melihat seekor rubah. Namun mendadak terdengar suara tembakan yang memecah keheningan.
Gerda sontak berteriak histeris, ketakutan bahwa sesuatu telah terjadi pada Otto. Setelah situasi sedikit reda, ia keluar dari semak-semak dan berlari, sambil memanggil nama kakaknya, mengira bahwa Otto telah tewas tertembak. Tapi sesampainya di perbatasan Swedia, ia melihat Otto sedang dicek identitasnya oleh petugas keamanan. Di sana juga ada bibi Vigdis yang ternyata sudah menunggu mereka. Kaki Daniel segera dirawat dan mereka pun diberi makanan hangat untuk mengisi tenaga yang telah terkuras. Setelah perjalanan panjang penuh ketakutan dan perjuangan, mereka akhirnya berhasil mencapai tanah Swedia. Hari itu juga, Daniel dan Sarah dijadwalkan untuk diantar ke kota, agar mendapat tempat tinggal yang baru. Sebelum berpisah, mereka semua saling berpamitan dengan haru. 3 tahun pun berlalu. Norwegia kini sudah merdeka dari kekuasaan Nazi Jerman. Tak ada lagi yang harus ditakutkan. Perang telah usai, dan mereka semua bisa hidup dengan tenang. Suatu hari, Gerda keluar dari rumah, dan dari kejauhan, ia melihat 2 sosok yang pernah mengisi hidupnya di masa sulit. Mereka adalah Daniel dan Sarah. Dan film pun selesai. Makna yang bisa diambil dari film ini adalah tentang keberanian, empati, dan pilihan moral dalam situasi paling gelap. Melalui mata anak-anak, penonton diajak melihat bagaimana nilai kemanusiaan tetap bisa tumbuh di tengah kekejaman perang. Film ini juga menunjukkan bahwa sekecil apapun tindakan kebaikan, tetap mampu membawa harapan dan menyelamatkan hidup orang lain. Semoga dapat diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.